Ruang Dewa Bela Diri, Bab 781 sampai dengan 785. Bab 781 Upacara penobatan dimulai. Ketika semua orang melihat bahwa Ye Xiwen pun telah bergerak, mereka segera menyadari bahwa mereka tidak mempunyai harapan lagi. Status Ye Xiwen saat ini praktis menjadikannya penerus yang ditunjuk untuk posisi Chang Xingzi. Mereka tidak mengetahui pikiran Ye Xiwen, hanya percaya bahwa kecuali ada keadaan yang tidak terduga, ia akan menjadi Chang Xingzi berikutnya. Kata-kata ini sama saja dengan undangan dari Chang Xingzi berikutnya. Sekalipun ke-10 pewaris datang, kecuali kepala sekolah saat ini bertindak sendiri, mereka tidak akan mampu melampaui Ye Xiwen. Tapi itu mustahil. Kepala 10 warisan agung adalah salah satu tokoh di antara para raksasa Akademi Bela Diri Sejati. Ada beberapa jenius setiap tahun, tetapi mereka tidak akan begitu hebat hingga pantas untuk muncul secara pribadi. Benar saja, tak lama setelah Ye Xiwen berbicara, Ying Bubai menunjukkan minat yang besar. Meskipun Puncak Changxing tidak termasuk dalam 10 warisan teratas, Puncak Changxing pernah menjadi salah satunya. Dengan fondasi seperti itu, dan fakta bahwa kepala istana tertinggi berikutnya akan berasal dari Puncak Changxing, bagaimana mungkin hal itu tidak menarik? Ketika berita tersebar bahwa Ying Bubai telah diterima di Sekte Puncak Changxing oleh Ye Xiwen, para murid dari 10 garis keturunan teratas yang bertanggung jawab menemukan murid tersebut langsung dipenuhi penyesalan. Awalnya, mereka hanya ingin memamerkan kesombongan mereka, tetapi Ye Xiwen telah menerima Ying Bubai. Meskipun belum waktunya baginya untuk bergabung dengan sekte tersebut, begitu pilihan telah dibuat, hal itu tidak akan berubah. Di tahun-tahun sebelumnya, mereka tidak terburu-buru karena 100 garis keturunan teratas lainnya tidak sebanding dengan mereka. Mereka tidak khawatir karena para jenius itu akan dengan cermat memilih garis keturunan mana yang akan mereka ikuti, dan mereka punya banyak pilihan. Faktanya, hal ini selalu terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Sebagai anggota 10 garis keturunan teratas, mereka memiliki keuntungan yang signifikan. Namun sekarang berbeda, dengan kehadiran Ye Xiwen, situasinya telah berubah total. Baik penguasa prefektur berikutnya, Huang Wuji, maupun Ye Xiwen, tidak memiliki pengaruh yang kuat. Hal ini terutama berlaku mengingat perang 10 tahun baru saja dimulai beberapa tahun yang lalu. Berkat keterlibatan Ye Xiwen, mereka tak berani bersikap arogan lagi dan mulai terjun langsung ke medan perang untuk memperebutkan para jenius dan anak ajaib yang telah lama mereka kagumi, terutama mereka yang berasal dari sekte anak ajaib. Mata-mata mereka pun tak tergantikan. Waktu berlalu dengan cepat di tengah persaingan yang sengit ini, dan tak lama kemudian, hari di mana Akademi Bela Diri Sejati membuka gerbangnya untuk umum pun berakhir. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, persaingan tahun ini bahkan lebih sengit karena perang 10 tahun. Semua garis keturunan utama menderita kerugian besar, terutama 10 garis keturunan teratas, yang seringkali menjadi kekuatan utama dalam pertempuran dan menderita kerugian yang sangat besar, membuat mereka sangat membutuhkan tambahan kekuatan. Ditambah lagi si pembuat onar Ye Xiwen, bagaimana mungkin persaingannya tidak sengit? Para murid dari 10 garis keturunan besar semuanya mengumpat dalam hati, mengatakan bahwa Ye Xiwen terlalu tak tahu malu, bahkan tanpa mempertimbangkan statusnya sendiri, namun ia sendiri yang datang untuk merekrut para jenius. Akhirnya, ke-10 garis keturunan itu menjadi putus asa. Mereka segera mengirim pejabat tinggi untuk bergabung dalam hiruk-pikuk perebutan bakat. Akhirnya, dari sekitar 30 anak ajaib yang muncul tahun itu, 6 di antaranya direkrut oleh Puncak Changxing. Dulu, penentuan anak ajaib atau bukan tidak akan ditentukan sedini ini, karena hanya ada satu standar untuk anak ajaib, apakah mereka dapat berkultivasi hingga kesempurnaan agung alam legendaris setengah langkah. Dulu, saat ini, banyak anak ajaib yang masih bersembunyi. Namun, murid-murid tahun ini jelas lebih maju daripada tahun-tahun sebelumnya ketika mereka berada di Istana Air, karena telah berkultivasi hingga kesempurnaan agung alam legendaris setengah langkah. Lagi pula, hal ini tidak menjamin akan lebih banyak orang menjadi jenius di kehidupan ini dengan menerobos ke kesempurnaan agung dari alam setengah langkah legendaris, seperti Ye Xiwen saat itu.
Yang benar-benar mengejutkan Ye Xiwen adalah kakak laki-laki tertua dan kakak perempuan keduanya telah mencapai kesempurnaan agung alam legendaris setengah langkah, dan menjadi terkenal di seluruh jalan kuno. Kakak ipar dan kakak iparnya juga berada di tingkat ke-9 alam legendaris setengah langkah. Hanya selangkah lagi untuk mencapai kesempurnaan agung alam legendaris setengah langkah. Mereka berempat bergabung dan praktis menyapu jalan. Jauh lebih kuat daripada Ye Xiwen saat itu. Tak seorang pun bisa menghentikan mereka di jalan itu. Kedatangan kelompok ini bahkan membuat para petinggi berbagai warisan khawatir. Tetapi setelah melihat bahwa mereka adalah kakak laki-laki, kakak ipar, dan kakak ipar Ye Xiwen, mereka hanya bisa pasrah. Banyak orang penasaran dengan hal ini. Bertanya-tanya apakah kerajaan Yue Agung adalah semacam tanah suci yang melahirkan begitu banyak jenius. Generasi sebelumnya memiliki Ye Xiwen, Qi Feifan, dan Hua Menghan, dan sekarang bertambah 2 lagi. 5 jenius hanya dalam 2 generasi, sebuah efisiensi yang tak terbayangkan. Bahkan jika ada yang mengatakan bahwa kerajaan Yue Agung penuh dengan urat nadi naga, sebagian orang akan mempercayainya. Kalau tidak, bagaimana mungkin tempat itu memiliki orang-orang yang luar biasa dan sumber daya yang melimpah? Namun, dibandingkan dengan acara besar lainnya, masalah perekrutan murid menjadi sama sekali tidak penting, karena serah terima jabatan kepala sekolah Akademi Zhenwu yang sangat dinantikan akan segera dimulai. Akademi Bela Diri Sejati telah ditutup selama 30 tahun. Tidak ada yang tahu seberapa banyak perubahan yang telah terjadi selama 30 tahun ini. Tetapi sekarang setelah kesempatan baik ini datang, tidak seorang pun akan menyia-nyiakannya. Baik itu para penguasa dari luar wilayah maupun keluarga-keluarga kuat yang tersisa di dunia bela diri sejati. Mereka semua telah mengirimkan tokoh-tokoh penting untuk datang. Untuk sementara waktu, Akademi Zhenwu ramai dengan aktivitas. Banyak monster tua dan senior yang telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun juga muncul. Serah terima kepala akademi merupakan peristiwa penting bagi Akademi Zhenwu. Dan mereka harus hadir apapun yang terjadi untuk menunjukkan rasa hormat mereka kepada kepala akademi yang baru. Lebih penting lagi, tokoh-tokoh kuat dari berbagai kekuatan ini hampir semuanya adalah pakar di alam transenden. Dan banyak pakar telah mengikuti mereka, yang merupakan faktor yang tidak stabil. Jika mereka berada di mansion, mereka tidak akan diizinkan mendekati Akademi Bela Diri Sejati. Bahkan jika ada kegiatan itu akan dilakukan di dunia kecil lain. Namun kali ini berbeda, serah terima kepala akademi yang baru merupakan peristiwa besar, dan upacaranya akan diadakan di puncak leluhur. Daerah di sekitar puncak Changxing sangat ramai, karena penguasa tertinggi istana datang dari puncak Changxing, dan mereka merasa terhormat bahwa Huang Wuji akan naik tahta. Pagi-pagi sekali, semua orang dari puncak Changxing sudah berkumpul. Dengan bergabungnya Ye Feng, Ye Ruxue, Ying Bubai, dan sekelompok lebih dari 100 murid baru ke puncak Changxing. Puncak yang tadinya sunyi dan sepi tiba-tiba menjadi ramai. Bagi garis keturunan lain, jumlah ini masih sedikit. Tetapi bagi puncak Changxing, yang telah mengalami beberapa generasi suksesi garis keturunan tunggal, jumlah orang ini merupakan jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat itu, puncak Changxing dipenuhi dengan kegembiraan. Dipimpin oleh saudari senior kedua Liu Yanlan. Semua orang berdiri di posisi masing-masing sesuai urutan masuk sekte, menunggu kedatangan guru mereka, Chang Xingzi. Di samping Ye Xiwen, Bai Jiansong menyikut Ye Xiwen dan berbisik, "Adik." Meskipun kini ia telah memiliki banyak murid, Bai Jiansong masih terbiasa memanggil Ye Xiwen sebagai adik juniornya, dan Ye Xiwen tidak keberatan. Tanya Ye Xiwen, "Hari ini tidak akan sedamai ini," kata Bai Jiansong. "Pasukan penguasa dari luar negeri ini telah mengincar Akademi Bela Diri Sejati kita sejak lama. Hanya saja, kita berhasil mengalahkan serangan sekte kenaikan berbulu, yang membuat mereka takut." Ye Xiwen mengangguk. Akademi Zhenwu saat ini bagaikan macan kertas, memamerkan taring dan cakarnya untuk mengintimidasi banyak musuh yang kuat dan menakutkan di sekitarnya. Dibandingkan dengan para penguasa dari luar negeri, Akademi Bela Diri Sejati terlalu lemah. Bahkan dengan pedang batu bela diri sejati yang menekannya, Akademi Bela Diri Sejati tetaplah tak berguna.
Jika mereka bersatu, kehancuran Akademi Bela Diri Sejati hanya masalah waktu. Semakin sering hal ini terjadi, semakin kecil kemungkinan Akademi Zenwu menunjukkan kelemahannya. Akademi tersebut harus tangguh dan membuat mereka terus menebak-nebak. Sebelumnya, ketika kita menutup gunung, mereka tidak punya kesempatan. Tapi sekarang, dengan saudara senior naik tahta, inilah saat terbaik. Mereka mungkin tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Saat itu, mungkin akan ada pergolakan lagi. Bai Jiansong menghela napas dan berkata, meskipun ia telah membuat kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir, ia jelas merasa belum mampu melakukannya. Ada banyak hal yang tidak bisa ia tangani. Kecuali ia telah melangkah ke alam transendensi setengah langkah, ia mungkin masih berguna. Kalau mereka berani bikin masalah, kita nggak akan main-main. Ye Siwen mendengus dingin. Pantas saja monster-monster tua yang selama bertahun-tahun menyendiri itu muncul. Mungkin bukan cuma untuk menunjukkan rasa hormat kepada kakak senior mereka, tapi juga untuk menunjukkan kekuatan mereka dan menghalau para penguasa luar angkasa itu. Selama kurun waktu tersebut, ia lebih fokus merekrut orang baru dan tidak terlalu memperhatikan hal ini, karena tidak menyadari bahwa hal tersebut sudah menjadi hal yang serius. Dunia bela diri sejati saat ini berada dalam kondisi siaga tinggi. Bagi kekuatan seperti Akademi Bela Diri Sejati, yang praktis merupakan simbol lokal dan tiang bendera dunia bela diri sejati, mereka menghadapi situasi yang sulit dan genting. Satu-satunya cara untuk menghindari perselisihan ini adalah dengan menggunakan metode ekstrim, yaitu menyegel gunung. Saya khawatir mereka akan membuat masalah di upacara penobatan, kata Bai Jiansong. Kalau begitu, konflik akan semakin sulit dihindari. Ye Siwen terdiam sejenak, hendak berbicara, ketika tiba-tiba ia merasakan gelombang energi merah menyala bergejolak liar di dalam tubuhnya, hampir meledakkan langit dan bumi. Ia sangat gembira dan segera menggunakan energi internalnya untuk menekan kekuatan merah menyala itu. Sangat gembira. Dia tidak pernah menyangka bahwa pada saat yang paling penting, cermin asal surgawi akan menyelesaikan transformasinya dan berhasil menjadi artefak transenden. Dengan artefak transenden yang melindunginya, ia akan berani melawan bahkan para ahli di alam transenden. Lagi pula, tidak semua ahli di alam transenden memiliki artefak transenden. Jika ia bertemu seorang ahli di alam transenden tanpa artefak transenden, ia akan berani bertarung dengan cermin asal surgawi yang melindunginya. Dengan cara ini, ia akan jauh lebih percaya diri. Dengan susah payah, ia akhirnya berhasil sepenuhnya menekan energi transformasi cermin asal surgawi di dalam tubuhnya. Tepat saat ia hendak berbicara, sesosok melintas di langit. Sosok itu tak lain adalah Chang Xingzi. Zhang Xingzi berdiri di udara, melirik kerumunan, dan berkata singkat, "Ayo kita pergi ke upacara penobatan." Bab 782. Apakah begini cara Anda memperlakukan tamu? Upacara penobatan penguasa tertinggi Akademi Zenwu adalah peristiwa akbar yang mungkin hanya terjadi sekali setiap beberapa ribu tahun. Tentu saja, ini adalah acara yang sangat megah, dengan lentera dan dekorasi di mana-mana, hampir menutupi seluruh puncak leluhur tempat istana penguasa kota berada. Terlepas dari asal-usul mereka, begitu seorang bangsawan Manor menjadi penguasa, mereka akan secara otomatis memisahkan diri dari garis keturunan asli mereka. Puncak leluhur memiliki timnya sendiri yang sepenuhnya setia kepada bangsawan Manor dan siap sedia melayaninya. Tentu saja, garis keturunan Tuan Tanah asal juga akan menjadi penopang yang kuat bagi Tuan Tanah, layaknya keluarga ibu. Namun, di sisi lain, Tuan Tanah juga akan mengupayakan beberapa keuntungan bagi keluarga ibu, yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, persaingan untuk posisi Master Istana sangat ketat setiap saat. Ini bukan hanya persaingan antar kandidat individu, tetapi juga persaingan sengit antar garis keturunan. Di masa lalu, posisi ini pada dasarnya hanya dihasilkan dari 10 garis keturunan teratas. Ini adalah pertama kalinya seorang Master Istana lahir dari garis keturunan di luar 10 besar. Namun, mengingat fondasi puncak bintang tersembunyi, semua orang mengerti. Lagi pula, puncak bintang tersembunyi juga merupakan salah satu dari 10 garis keturunan teratas di masa lalu.
Dan yang terpenting, puncak bintang tersembunyi telah menghasilkan para ahli alam transenden di setiap generasi. Jika sebagian besar upaya mereka tidak difokuskan untuk menyelesaikan kitab suci bintang tersembunyi, mungkin seorang master istana akan muncul jauh lebih awal. Di puncak leluhur yang luas, banyak sekali perwakilan dari berbagai garis keturunan telah berkumpul. Karena banyaknya murid di Akademi Bela Diri Sejati, bahkan puncak leluhur terbesar pun tidak dapat menampung semua orang. Selain itu, banyak kekuatan besar dari luar negeri dan keluarga kaya dari dunia bela diri sejati juga mengirimkan perwakilan. Oleh karena itu, setiap garis keturunan hanya dapat mengirimkan beberapa perwakilan. Tentu saja, garis keturunan seperti puncak bintang tersembunyi, yang anggotanya sudah sedikit, dan anggotanya merupakan kerabat ibu dari guru akademi berikutnya, dapat membawa semua perwakilan tersebut. Sudah lama sekali aku tidak bertemu kakak senior. Aku penasaran bagaimana kabarnya sekarang. Haha, dia sudah menjadi penguasa tertinggi istana. Dia pasti luar biasa kuat, kata Deng Suixin jenaka, memiringkan kepalanya. Itulah kepribadiannya. Bahkan sekarang setelah menjadi kakak senior semua orang, dia tidak banyak berubah. Di hadapan adik juniornya, Ye Xiwen, dia lebih terlihat seperti adik junior daripada kakak senior. Tentu saja, penguasa tertinggi istana pasti sangat bergengsi, seru Yang Wenjun. Awalnya ia mengira kakak tertuanya akan menjadi anak bintang tersembunyi, tetapi ia tidak menyangka kakak tertuanya akan melangkah lebih jauh dan menjadi penguasa istana berikutnya. Hal ini agak di luar dugaan, mengingat para penguasa istana dipilih dari 10 warisan agung, dan puncak bintang tersembunyi sudah lama tidak masuk dalam 10 warisan agung. Di Hidden Star Peak, mereka benar-benar diperlakukan seperti junior dan diperhatikan, yang membuat mereka cukup santai dan riang. Saat Chang Xingfeng dan kelompoknya tiba, mereka dipimpin oleh orang-orang dari Zufeng ke sebuah alun-alun di Zufeng. Upacara penobatan hari ini akan diadakan di alun-alun ini. Saat ini, alun-alun terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, tentu saja, terdiri dari perwakilan dari berbagai garis keturunan Akademi Bela Diri Sejati, menempati ruang terbesar. Berikutnya adalah perwakilan dari para penguasa utama dunia luar, sekitar selusin kekuatan dominan yang memegang posisi di alam bela diri sejati memiliki perwakilan yang hadir. Terakhir, ada perwakilan dari keluarga kuat lainnya di alam bela diri sejati. Sedangkan perwakilan yang bukan dari keluarga kuat, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memasuki alun-alun. Begitu Chang Xingfeng dan kelompoknya masuk, mereka melihat banyak murid dari garis keturunan Akademi Bela Diri Sejati, yang disusun di samping 10 garis keturunan utama. Sebagai anggota keluarga ibu akademi baru, dan dengan ahli alam transenden Chang Xingzi yang mengawasi semuanya, mereka secara alami memenuhi syarat. Namun, Chang Xingzi tidak duduk bersama mereka, melainkan duduk di barisan paling depan. Lebih dari 20 ahli alam transenden dari Akademi Bela Diri Sejati muncul. Tatapan dingin mereka menyapu kerumunan, mengintimidasi mereka yang berniat jahat. Setelah duduk, Ye Xiwen segera mengabaikan yang lain dan memfokuskan pikirannya untuk memasuki cermin asal surgawi. Jauh di dalam alam semesta batinnya, cermin asal surgawi terus-menerus memancarkan semburan cahaya merah darah, dan kekuatan dahsyat melonjak dari dalamnya, kekuatan alam transenden, kekuatan yang belum pernah bisa diakses Ye Xiwen sebelumnya. Meskipun itu adalah kekuatan cermin asal surgawi, Ye Xiwen juga dapat meminjam sebagiannya. Dengan begitu, bahkan melawan para ahli di alam transenden, ia tidak akan selemah sebelumnya. Bahkan jika kekuatan penuh seorang ahli alam transenden runtuh, cermin asal surgawi akan melindunginya. Itulah sebabnya dia memenuhi syarat untuk bertarung melawan ahli alam transenden. Perbedaan kekuatan antara alam transendensi setengah langkah dan alam transendensi dapat digambarkan sebagai dunia yang berbeda. Bahkan seorang kultivator alam transendensi setengah langkah yang kuat pun tidak berbeda dengan orang dewasa dan anak-anak dalam menghadapi seorang kultivator alam transendensi sejati. Namun, dengan bantuan cermin asal surgawi, yang telah berevolusi menjadi artefak transendental, semuanya berbeda.
Ia dapat meminjam kekuatan cermin asal surgawi untuk sementara waktu melawan para ahli di alam transendental. Besarnya kekuatan yang dapat dikerahkan cermin asal surgawi masih berkaitan dengan seberapa besar kekuatan yang dimiliki Ye Xiwen. Namun, karena terdapat urat nadi naga yang terkunci di dalam cermin asal surgawi, ia dapat langsung meminjam kekuatan urat nadi naga tersebut, yang memungkinkannya mencapai kekuatan alam transendental dalam waktu singkat. Namun, ini hanya sementara. Bahkan dengan kekuatan yang terkandung dalam urat nadi naga, itu tidak dapat menopang kemampuan cermin asal surgawi untuk melepaskan kekuatan alam transenden tanpa batas. Ini hanyalah kekuatan sementara. Untuk benar-benar bersaing dengan para ahli di alam transenden, itu tergantung pada kapan avatar binatang bintangnya benar-benar dapat memasuki alam transenden. Hanya dengan begitulah ia dapat benar-benar menjadi salah satu ahli terbaik di bawah langit berbintang. Pada saat itu, seluruh dunia akan benar-benar terbuka untuk semua. Memikirkan hal ini, Ye Xiwen segera menyadari bahwa ia perlu mengirim klon binatang bintang untuk menjalani kesengsaraan. Klon binatang bintang sudah hampir memasuki alam transenden. 30 tahun telah memungkinkannya untuk meletakkan fondasi yang kokoh dalam segala hal. Dan yang kurang sekarang adalah kesengsaraan. Setelah ia melewati kesengsaraan, ia secara alami akan menjadi penguasa alam transenden. Sebelum avatar binatang bintang selesai menulis dan mengambil alih, ia sudah berada di tahap kesempurnaan alam suci agung, sehingga tidak akan menghadapi kesengsaraan surgawi apapun sebelum mencapai alam transenden. Namun sekarang berbeda. Sekarang, untuk benar-benar memasuki alam transenden, ia pasti akan menghadapi kesengsaraan surgawi yang besar. Secara umum, semakin luar biasa spesiesnya, semakin mengerikan alam surgawi. Setelah memikirkannya, ia memutuskan untuk menunggu hingga upacara selesai sebelum mencari tempat yang tenang untuk menghabiskan masa kesusahannya. Ia bisa merasakan bahwa suasana tegang belum berakhir, sebaliknya, suasana itu semakin memanas seiring berjalannya waktu. Meskipun ia tidak tahu mengapa para penguasa luar angkasa ini ingin memasuki alam bela diri sejati, ia tahu satu hal, mereka tidak akan pergi sebelum mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan konflik besar bahkan mungkin akan meletus. Akademi bela diri sejati itu biasa saja. Kalau bukan karena pedang batu bela diri sejati itu, pasti sudah hancur berkeping-keping sejak lama. Tepat saat Ye Xiwen tenggelam dalam cermin asal surgawi, tawa keras dan arogan tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Meskipun suaranya tidak terlalu keras, semua orang yang hadir sangat terampil. Dan karena suaranya tidak disembunyikan, hampir semua orang di ruangan itu mendengarnya. Keheningan menyelimuti seluruh aula. Semua orang menoleh dan melihat seorang pemuda melontarkan omong kosong di antara kursi para penguasa dari luar kerajaan, bersikap seolah-olah ia sama sekali tidak peduli dengan situasi tersebut. Ye Xiwen menghela napas, lalu segera menarik dirinya kembali ke kenyataan. Momen kebenaran akan segera terungkap. Dia tahu bahwa para penguasa dari luar wilayah itu tidak akan menyerah begitu saja. Meskipun tidak ada yang berani dengan mudah menyerbu alam bela diri sejati, mereka masih cukup bersedia untuk menekannya di tempat lain dan menamparnya. Semua mata segera tertuju ke arah Akademi Zhenwu, untuk melihat bagaimana mereka akan bereaksi. Jauh di dalam panggung awan, Huang Wuji, yang baru saja naik ke posisi penguasa tertinggi, tetap tidak berekspresi, seolah-olah dia tidak mendengar pembicaraan itu sama sekali. Semua orang tahu bahwa dia tidak bisa dengan mudah mengungkapkan pendapatnya. Jika tidak, itu akan mewakili sikap Akademi Bela Diri Sejati. Semua orang menyaksikan penampilan Akademi Zhenwu. Bagaimana reaksi mereka setelah dipermalukan secara terang-terangan? Ye Xiwen menarik napas dalam-dalam, berdiri, dengan senyum cerah di wajahnya, dan berjalan selangkah demi selangkah ke arah pemuda yang baru saja mengucapkan omong kosong itu. Semua orang memandang Ye Xiwen, bertanya-tanya apa yang sedang dia lakukan. Ye Xiwen berjalan mendekati pemuda itu sambil tersenyum, dan tiba-tiba, dia bergerak, menamparnya secepat kilat. Tampar, sebuah tamparan keras dan nyaring terdengar. Dan pemuda arogan yang sedari tadi mengumpat langsung terpukul. Semua orang tercengang, menyaksikan Ye Xiwen bergerak tanpa reaksi apapun. Atau mungkin gerakan Ye Xiwen terlalu cepat,
Atau mungkin mereka memang tidak menyangka Ye Xiwen akan bergerak tiba-tiba, terutama ketika ada para ahli alam transenden di sekitarnya. Ah, pemuda itu menjerit seperti babi. Bukan karena daya tahannya yang lemah, tetapi karena Ye Xiwen terlalu kuat. Tubuhnya seperti logam, ia langsung ditampar, dan kepalanya hampir retak. Meski begitu, semua giginya patah. Ia jatuh ke tanah, menjerit kesakitan. Apa maksudmu? Tiba-tiba, seorang ahli alam transenden yang memimpin kelompok di sampingnya meledak. Dalam kemarahan, aura mengerikan bagaikan gunung menyapu Ye Xiwen, mengancam akan menghancurkannya sepenuhnya. Beginikah cara Akademi Bela Diri Sejatimu memperlakukan tamunya? Ini adalah seorang master dari Sekte Matahari Putih di luar alam. Seorang ahli alam transenden bernama Sun Honghua. Tidak ada yang tahu berapa tahun ia telah berkultivasi. Tetapi sekarang ia melepaskan kekuatan penuhnya kepada Ye Xiwen. Tampaknya berniat menghancurkannya. Cahaya merah menyala muncul dari tubuh Ye Xiwen, melindunginya di dalamnya. Dan tekanan luar biasa dari alam transenden langsung berkurang hingga tak ada apa-apa. Keramahan, beginikah caramu memperlakukan tamu? Apa kau tidak tahu di mana kau berada? Apa kau punya orang tua yang tidak mengajarimu apapun? Tanya Ye Xiwen dingin. Bab 783 Tamparan lain di wajah. Kata-kata Ye Xiwen begitu kasar dan keji, membuat puluhan perwakilan Bayangmen langsung memelototinya dengan marah. Saat itu, Ye Xiwen menamparkan pemuda itu, dan di mata mereka, itu bukan sekadar dendam terhadap pemuda itu, melainkan tamparan di wajah Bayangmen mereka. Ye Xiwen sama sekali tidak peduli. Ya, itu hanya tamparan di wajah sekte Bayangmu. Jadi apa? Bila pemuda ini berkata seperti itu pada saat dan situasi seperti ini, bisa jadi karena ada yang menghasutnya di belakang layar. Atau seperti yang dikatakan Ye Xiwen, dia hanya anak kecil yang tidak dididik dengan baik dan bicara omong kosong dalam situasi ini. Jika ada yang memprovokasi, berarti ini adalah provokasi terhadap Akademi Zenwu. Tamparan keras bagi Akademi Zenwu. Semua orang tahu arti guru akademi tertinggi bagi Akademi Zenwu. Mengatakan hal seperti itu di masa perubahan ini sama saja dengan menamparkan guru akademi tertinggi secara terbuka, yang juga berarti menamparkan wajah Akademi Zenwu. Ini praktis berarti perang skala penuh dengan Akademi Bela Diri Sejati. Begitu pertempuran dimulai, semua ahli dari Sekte Matahari Putih pasti akan musnah. Terlepas dari apakah Sekte Matahari Putih akan membalas dendam setelahnya, mereka semua akan hancur. Jika tidak, maka itu hanyalah konflik antara Ye Xiwen dan dia. Wajah Ye Xiwen menunjukkan sedikit rasa jijik. Ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan kakak seniornya, Huang Wuji. Tetapi dia bisa. Dia tidak peduli tentang apapun. Pada titik ini, mengapa repot-repot menjaga suasana tetap harmonis? Mungkinkah kau yang memesan ini? Ye Xiwen mengabaikan aura Sun Honghua yang luar biasa. Orang biasa pasti tak akan mampu menahan kekuatan seorang ahli alam transenden. Tetapi Ye Xiwen mampu mengabaikan momentum Sun Honghua sepenuhnya berkat kekuatan cermin asal surgawi. Wajah Sun Honghua berubah pucat, dan dia diam-diam geram. Tetapi tentu saja dia tidak bisa mengakui kalau dialah yang memerintahkannya saat ini. Kalau tidak, keadaan akan benar-benar di luar kendali. Tentu saja tidak. Sun Honghua memaksakan 4 kata ini dengan gigi terkatup rapat. Karena tidak bisa menyerang secara langsung. Menggunakan auranya untuk mengalahkan Ye Xiwen adalah cara paling sederhana. Jika ia bisa mempermalukan Ye Xiwen, itu akan menjadi cara untuk mendapatkan kembali posisinya. Namun Ye Xiwen tetap bergeming, seolah auranya hanyalah udara, membuatnya tak berdaya. Kalau bukan itu masalahnya, ya sudahlah. Kau tahu ini upacara penobatan kakak seniorku. Semua orang agak gugup. Kalau sampai ada pertumpahan darah, pasti tidak akan bagus. Ye Xiwen menyeringai lebar, bagaikan manusia kecil yang menang. Langsung membuat Sun Honghua geram. Ia benar-benar murka pada Ye Xiwen. Namun, kupikir Sekte Bayangmu masih perlu mendisiplinkan murid-muridnya dengan baik. Memiliki sampah seperti itu hanya akan mencoreng reputasi sektemu. Benar begitu, kesalahan Akademi Zenwu kita bukanlah sesuatu yang berhak dinilai oleh seseorang yang bahkan tidak tahan ditampar olehku. Mengerti? Setelah mendengar kata-kata Ye Xiwen,
banyak orang langsung menyadari sesuatu. Pemuda itu sebenarnya adalah seorang ahli alam transenden setengah langkah. Namun Ye Xiwen menamparnya begitu keras hingga giginya hancur dan tengkoraknya retak. Seberapa kuatkah Ye Xiwen? Itu luar biasa kuatnya. Luar biasa. Banyak orang memiliki perasaan ini. Dan ditambah dengan ketidakpeduliannya sepenuhnya terhadap aura Sun Honghua. Mungkinkah ia telah memasuki alam transenden? Banyak murid Akademi Zhenwu berpikir demikian. Jika itu orang lain, mereka sama sekali tidak akan percaya. Tetapi jika itu Ye Xiwen, sulit untuk mengatakannya. Ye Xiwen adalah legenda di Akademi Zhenwu. Hanya dalam 100 tahun, ia telah mencapai kekuatan setengah langkah alam transenden. Kekuatannya tak terduga. Setiap kali seseorang merasa telah menguasai kekuatannya, ia akan melepaskan kekuatan tempur yang lebih kuat lagi, mengejutkan semua orang. Tidak ada cara untuk benar-benar memahami inti kekuatannya. Kini, 30 tahun telah berlalu, dan bukan tidak mungkin ia telah memasuki alam transendensi. Banyak orang sangat meyakini hal ini. Sun Honghua sangat marah hingga hampir meledak amarahnya. Tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Ye Xiwen. Saat ini, Ye Xiwen yakin ia tidak akan berani bergerak. Ini adalah area inti Akademi Bela Diri Sejati. Dan jika mereka berani bergerak, mereka akan mati tanpa tempat pemakaman. Dia sangat marah di dalam hati. Tetapi dia harus memaksakan senyum. Terima kasih atas perhatianmu. Tetapi para pengikut Sekte Bai yang harus didisiplinkan oleh Sekte kami. Aku hanya khawatir kalian tidak akan bisa mendisiplinkan diri dengan baik dan aturannya terlalu longgar. Senyum tersungging di bibir Ye Xiwen. Tetapi hanya dia yang tahu bahwa saat ini, Akademi Zhenwu harus tegas dalam menghadapi provokasi apapun. Singa dan harimau mungkin tidak memakan serigala. Tetapi jika serigala ini menunjukkan tanda-tanda terluka parah, mereka mungkin akan menyerbu dan mencabik-cabiknya. Sambil berbicara, Ye Xiwen melirik pasukan kuat lainnya dari luar domain, tempat beberapa pemuda arogan berkumpul. Ia terkekeh dan berkata, "Aku hanya berharap hal seperti ini tidak terjadi lagi. Kalau tidak, semua orang akan terlihat buruk di upacara ini." Pasukan luar angkasa lainnya juga merasakan sakit yang membara di wajah mereka. Tamparan Ye Xiwen juga mengenai mereka. Mereka semua diam-diam sepakat bahwa ketika pemuda ini mulai membuat masalah, mereka semua akan bergabung, membentuk kekuatan yang kuat untuk menamparkan Akademi Bela Diri Sejati dan membuat Akademi Bela Diri Sejati mustahil untuk mundur. Namun, sebelum mereka sempat menjalankan rencana itu, mereka mendapati Ye Xiwen telah menamparkan wajah mereka dengan keras, meninggalkan rasa sakit yang membakar. Saat itu, mereka dipenuhi rasa malu dan amarah. Seorang kultivator alam transenden setengah langkah berani bersikap kurang ajar di depan kita. Apa mereka sudah bosan hidup? Pada saat ini, seorang ahli alam transenden lain angkat bicara. Ia adalah penguasa lain dari luar alam. Seorang ahli alam transenden dari Sekte Bintang Terbang. Dan salah satu tetuanya. Akademi Bela Diri Sejatimu benar-benar terlalu lancang. Apa kau sudah begitu terpuruk sampai-sampai kau lupa etika dasar? Benar sekali. Akademi Bela Diri Sejatimu sungguh berani. Membiarkan murid-muridmu menghina kami. Apa kau ingin memprovokasi perang antara kedua faksi? Benar sekali. Kita harus membuat bocah nakal ini berlutut dan meminta maaf. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menahan amarah kita. Seketika, banyak ahli dari klan-klan kuat di luar wilayah itu angkat bicara, dan momentum mereka melonjak. Mereka sudah memiliki banyak ahli, dan masing-masing pemimpin mereka adalah ahli di alam transenden. Jika bukan karena ini di Akademi Bela Diri Sejati, dan mereka tidak tahu rencana cadangan seperti apa yang telah disiapkan Akademi Bela Diri Sejati, mereka pasti sudah melancarkan serangan. Awalnya mereka tertegun oleh kata-kata Ye Xiwen, tetapi setelah menyadari apa yang terjadi, mereka dipenuhi amarah. Melihat seseorang melangkah maju, mereka semua ikut menimpali. Meskipun mereka semua merupakan rival di dunia bela diri sejati, mereka secara mengejutkan bersatu ketika berhadapan dengan pasukan lokal yang diwakili oleh Akademi Bela Diri Sejati. Tetua Sekte Bintang Terbang melangkah maju sambil mencibir dan berkata, "Hari ini aku akan membuatmu mengerti betapa berdosanya menghujat alam transenden."
Jika kau tidak berlutut dan bersujud hari ini, aku akan mematahkan kakimu dan membuatmu berlutut. Aura tetua Sekte Bintang Terbang melonjak, bertambah kuat dengan setiap langkah maju. Seolah-olah dia sedang menaiki tangga, sungguh mengerikan. Namun, ia tak mampu mengalahkan Ye Xiwen. Dengan setiap peningkatan auranya, aura merah tua Ye Xiwen semakin kuat, seolah-olah ia sedang berhadapan langsung dengan tetua Sekte Bintang Terbang. Dua aura dahsyat bertabrakan hebat di udara, seakan membelah langit dan meluas ke kehampaan. Jika ruang di puncak leluhur tidak diperkuat, seluruh ruang akan runtuh. Ini adalah kontes aura antar ahli di alam transenden. Meskipun Ye Xiwen bukan penguasa alam transenden, dia memiliki cermin asal surgawi yang melindunginya dan tidak takut dengan auranya yang mengesankan. Tetua Sekte Bintang Terbang bergerak, dan dalam sekejap, dia menyerang Ye Xiwen dengan telapak tangannya. Dengan teknik telapak tangan penguasa bintang 1000, cahaya bintang yang tak terbatas melesat keluar dari telapak tangannya, menjalin menjadi jaring besar yang langsung menghancurkan Ye Xiwen. Ekspresi Ye Xiwen mengeras. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang telapak tangan penguasa bintang 1000 dari Sekte Bintang Terbang? Dia bahkan mungkin mengetahuinya sendiri. Namun, pemahaman semua orang yang dia kenal tentang telapak tangan penguasa bintang 1000 jauh di bawah 1/10.000 pemahaman tetua di depannya. Dia benar-benar menakutkan, hampir tak terbatas dan tak berujung. Ye Xiwen tidak punya cara untuk melarikan diri. Serangan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya tidak ada habisnya dan dimaksudkan untuk menghancurkannya. Tepat saat Ye Xiwen hendak membalas dan mengaktifkan cermin asal surgawi, tiba-tiba, sebuah tangan tua terjulur dari kehampaan dan dengan mudah meraih dan memadamkan cahaya bintang di langit, seolah-olah itu bukan sesuatu yang tidak penting. Tak lama kemudian, sebuah tangan besar tiba-tiba terayun ke arah tetua Sekte Bintang Terbang. Gerakannya tampak lambat, tetapi sebenarnya cepat, seolah-olah beberapa abad telah berlalu. Tetua Sekte Bintang Terbang itu hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika telapak tangan itu tiba-tiba menamparkan wajahnya. Memukul, tamparan keras dan renyah lainnya terdengar. Begitu tiba-tiba. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba. Tak seorang pun menduga kejadian seperti ini. Tepat ketika mereka hendak melihat tetua Sekte Bintang Terbang meremukkan Ye Xiwen, tiba-tiba ia ditampar keras di wajahnya oleh tangan lain. Darah mengucur dari sudut mulut tetua Sekte Bintang Terbang saat kekuatan mengerikan menghantam tubuhnya. Hanya dalam sekejap, rasanya organ-organ dalamnya akan meledak, dan ia nyaris tak mampu menahan kekuatan mengerikan ini. "Siapa yang berani menyerangku?" teriak tetua Sekte Bintang Terbang. Tatapannya langsung menyapu para ahli alam transenden dari Akademi Bela Diri Sejati. Saat ini, hanya mereka yang punya akal sehat dan kemampuan untuk bergerak. Noda merah besar di wajahnya tak kunjung pudar, seolah mengejek ketidaktahuannya, membuat ekspresinya semakin muram. Ia telah waspada terhadap kemungkinan serangan dari Akademi Bela Diri Sejati saat ia bergerak, tetapi tanpa diduga, meskipun sudah berhati-hati, ia tetap ditampar. Bab 784 adalah tamparan di wajah. Jadi apa? Ini sungguh aib baginya. Keduanya ahli di alam transenden, sehingga serangan Ye Xiwen, meskipun disengaja dan penuh perhitungan, gagal mempermalukannya. Sebaliknya, Ye Xiwen sendiri yang tertampar. Sebuah pukulan yang tidak hanya fisik tetapi juga mental. Dia adalah orang yang sangat sombong. Seorang penguasa alam transenden. Seorang tokoh terkemuka bahkan di bawah langit berbintang. Namun dia malah ditampar mukanya. Kehampaan itu bergetar, beriak cepat bagaikan permukaan air. Dan sesosok muncul. Dia adalah penguasa kota tua. Saat itu, sang penguasa kota tua telah kehilangan keramahannya yang biasa, digantikan oleh sikap dingin yang datang dari lubuk hatinya. Tatapannya yang dingin membuat orang-orang merasa seperti telah jatuh ke dalam gua es. Dan ia berkata dengan dingin, "Kalau kalian tidak mau malu, aku akan membantu kalian." Ye Xiwen belum pernah melihat penguasa kota tua sedingin itu. Seolah-olah tubuhnya yang layu tidak mengandung usia tua, melainkan semangat juang yang tak tertandingi. Aura mengerikan bak dewa perang menyapu, bagai palu berat yang menghantam hati para ahli dari para penguasa luar angkasa ini.
Sungguh tak terbayangkan. Hal ini membuat Ye Xiwen bertanya-tanya seperti apa sosok penguasa kota tua ini di masa lalu, hingga ia bisa memiliki aura yang begitu mengerikan. Bahkan di antara para ahli di alam transenden, terdapat perbedaan kekuatan. Jelas, penguasa kota tua itu adalah ahli terbaik di antara para ahli alam transenden. Tak tertandingi dan jauh lebih unggul daripada beberapa ahli alam transenden yang pernah dilihat Ye Xiwen sebelumnya. Ia tidak jauh lebih buruk daripada Master Sekte Transformasi Bulu. Dia menghina kita. Aku hanya ingin memberinya pelajaran dan mengajarinya sopan santun. Sikap sesepuh Sekte Bintang Terbang yang mengesankan itu goyah saat melihat penguasa kota tua itu muncul. Satu gerakan itu telah membuatnya menyadari perbedaan kekuatan yang sangat besar antara dirinya dan penguasa kota tua itu. Dan ia mengerti bahwa menghadapi penguasa kota tua saat ini bukanlah tindakan yang bijaksana. Aturan apa yang tidak ku ketahui? Dia murid Akademi Bela Diri Sejatiku. Dia hanya perlu mematuhi aturan Akademi Bela Diri Sejatiku. Kau pikir kau siapa? Berani menguliahinya. Dulu saat aku bertarung dengan ketua sekte lamamu, kau masih belum terlihat. Dan kau berani bersikap kurang ajar di hadapanku. Tatapan dingin penguasa kota tua itu menyapu tetua sekte bintang terbang. Langsung membuatnya merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gua es. Semua orang langsung terdiam, terutama para ahli di antara para penguasa luar angkasa. Mereka sering bertarung memperebutkan supremasi di kedalaman langit berbintang. Dan dalam hal wawasan, mereka tentu jauh lebih unggul daripada para ahli di alam bela diri sejati ini. Diketahui bahwa meskipun mantan pemimpin sekte bintang terbang telah hidup menyendiri selama ribuan tahun, reputasinya tetap termasyhur. Ada yang mengatakan ia menyendiri untuk memahami Dao Agung, sementara yang lain mengatakan ia telah meninggal dunia. Namun, semua orang tahu bahwa mantan pemimpin sekte bintang terbang pernah menjelajahi seluruh langit berbintang dan hampir tak terkalahkan. Pada akhirnya, ia bahkan berhasil meredakan kekacauan di dalam sekte bintang terbang. Pria tua di hadapan mereka itu benar-benar pernah bertarung melawan mantan pemimpin sekte bintang terbang. Tak seorang pun meragukan reputasinya yang gemilang. Meskipun pengaruh Akademi Bela Diri Sejati terbatas pada alam bela diri sejati. Namun, bukan tidak mungkin para murid Akademi Bela Diri Sejati sering menjelajah jauh ke angkasa. Dan bertarung melawan mantan pemimpin sekte bintang terbang. Ini bahkan lebih mengerikan. Tidak ada yang tahu bahwa peninggalan kuno seperti itu, sebuah fosil hidup, tersembunyi di dalam Akademi Zenwu. Meskipun ia pernah bertarung dengan guru lama sekte bintang terbang saat itu, ia telah hidup menyendiri selama ribuan tahun. Banyak orang bahkan mengatakan bahwa ia telah meninggal dunia. Namun, tidak ada yang tahu apakah guru lama sekte bintang terbang telah meninggal dunia atau belum. Namun, faktanya, orang tua di depanku ini masih hidup dan sehat. Banyak murid Akademi Zenwu juga terkejut mendengar hal ini. Mereka tidak menyangka bahwa penguasa kota tua kota Yingxin memiliki masa lalu yang begitu terhormat. Banyak orang, bahkan para ahli di alam transenden, tidak mengetahui asal-usul penguasa kota tua tersebut. Ketika mereka bergabung dengan Akademi Zenwu, penguasa kota tua sudah ada di sana dan menjabat sebagai penguasa kota-kota Yingxin. Namun tak seorang pun menyangka bahwa ia memiliki rekam jejak yang begitu gemilang. Biasanya, penguasa kota tua selalu baik dan mudah didekati, dan tidak seorang pun tahu bahwa dia bisa begitu mendominasi. Ini adalah upacara akbar untuk naik tahta kepala baru Akademi Zenwu kita. Apa kau menyatakan perang terhadap Akademi Zenwu kita? Aku beri kalian dua pilihan, menebus kematianmu atau berlutut dan mengakui kesalahanmu. Tuan kota tua itu bahkan tidak melirik sesepuh sekte bintang terbang. Tatapannya dingin seolah sedang menatap orang mati. Wajah tetua sekte bintang terbang langsung memerah. Rasa frustrasi di hatinya hampir meledak. Tetapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Menghadapi ahli tak tertandingi yang pernah melawan pemimpin lama sekte mereka, ia tahu dalam hatinya bahwa ia tak punya peluang untuk menang. Ada perbedaan mendasar dalam kekuatan mereka. Kau sudah bertindak terlalu jauh. Geram sesepuh sekte bintang terbang. Wajahnya memerah karena marah. Dia merasa bahwa penguasa kota lama itu bertindak terlalu jauh.
Tetapi dia tidak menyadari bahwa provokasinya pada upacara penobatan kepala akademi baru juga dianggap bertindak terlalu jauh oleh para ahli di akademi itu. Bagi Akademi Bela Diri Sejati, penguasa tertinggi adalah yang terpenting. Memprovokasi beliau saat beliau naik tahta sudah keterlaluan. Dia tidak berpikiran seperti itu. Dia hanya merasa bahwa Akademi Zenwu bertindak terlalu jauh dengan menuntutnya untuk berlutut. Ini merupakan penghinaan terhadap Sekte Bintang Terbang. Senior, bukankah ini agak terlalu mendominasi? Tetua Sun Honghua dari Sekte Bayang melangkah maju dan berkata, mencoba menekan mereka. Kami semua datang ke sini dengan niat baik untuk memberi selamat kepada Akademi Zenwu. Dan beginikah cara Anda memperlakukan tamu? Apakah Anda mencoba mempermalukan kami? Minggir, kau tak punya hak bicara. Tuan kota tua itu menatap dingin ke arah tetua Sekte Bayang dan berkata, nadanya dingin dan mendominasi. Kami penguasa dari luar negeri. Beraninya kau, orang tua, mempermalukan kami. Apa niatmu? Apa kau ingin memprovokasi perang besar antara Akademi Bela Diri Sejati dan kami? Tetua Sekte Bintang Terbang itu, wajahnya memerah, berseru. Sambil berbicara, ia menatap orang-orang dari Akademi Bela Diri Sejati di atas panggung awan. Ini adalah ucapan yang mengancam. Lagi pula, meskipun ini berada di wilayah Akademi Bela Diri Sejati, masih ada kesenjangan yang cukup besar antara Akademi Bela Diri Sejati dan kekuatan yang diwakili oleh salah satu dari mereka. Yang mengejutkan semua orang, orang-orang dari Akademi Zenwu tetap tanpa ekspresi, seolah-olah mereka tidak mendengar apapun. Apa yang mereka sebut persetujuan diam-diam sebenarnya adalah pengakuan dan dukungan atas tindakan penguasa kota tua itu. Memulai perang. Kau tidak sanggup, kata penguasa. Kota tua itu terus terang. Nadanya yang agresif setajam pedang. Auranya yang luar biasa ganas membuat siapapun sulit bernapas. Tetua Sekte Bintang Terbang langsung goyah. Memang, bahkan jika dia terbunuh di tempat, akan sulit bagi Sekte Bintang Terbang untuk benar-benar memprovokasi perang antara kedua raksasa itu. Lagi pula, dia hanyalah seorang ahli alam transenden. Jika pertarungan sungguhan terjadi, puluhan ahli alam transenden akan terbunuh atau terluka, yang sama sekali tidak ada gunanya. Oleh karena itu, klaim Sekte Kenaikan Berbulu bahwa mereka akan berperang demi Ye Xiwen hanyalah dalih, lelucon. Mereka memang ingin memulai perang. Dan masalah Ye Xiwen hanyalah kedok. Tak seorang pun akan percaya bahwa Sekte Kenaikan Berbulu benar-benar menyerang Akademi Bela Diri Sejati seperti orang gila hanya karena Ye Xiwen membunuh salah satu orang suci agung mereka. Satu orang suci agung bukanlah apa-apa, dan bahkan seorang kultivator alam transenden pun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dua makhluk yang sungguh kolosal. Kalau suatu hari Sekte Bintang Terbang menyerbu, itu hanya karena mereka sudah mengetahui kekuatan Akademi Bela Diri Sejati dan merasa tidak ada yang perlu ditakutkan. Dan pastinya bukan karena sesepuh seperti dia. Alasan mengapa begitu banyak makhluk kuat dari luar wilayah mengincar Akademi Bela Diri Sejati tetapi tidak berani menyerang adalah karena mereka tidak dapat mengetahui kekuatan sebenarnya dari Akademi Bela Diri Sejati dan Pedang Batu Bela Diri Sejati. Sekalipun kalian semua mati, mereka akan tetap sama seperti sebelumnya. Jangan terlalu percaya diri. Tuan kota tua itu melirik kerumunan. Tidak menganggap mereka serius. Bahkan di antara para ahli di alam transenden, ada perbedaan kekuatan. Dan jelas orang-orang ini tidak bisa dibandingkan dengan tuan kota tua itu. Pilih satu. Mati untuk menebus dosamu. Atau berlutut dan meminta maaf. Kata penguasa kota tua itu. Kau, tetua Sekte Feixing murka. Tetapi ia tak berani berbalik. Jika ini terjadi di tempat lain, ia pasti sudah berbalik. Tetapi ini wilayah Akademi Zenwu. Hanya ada satu kemungkinan jika ia berbalik, ia akan dibunuh di tempat. Ia tahu betul bahwa apa yang dikatakan penguasa kota tua itu benar. Bahkan jika ia mati, itu akan sia-sia. Selama Sekte Feixing belum memutuskan untuk memulai perang dengan Akademi Zenwu, ia tak akan memulai perang. Baiklah, hari ini adalah hari bahagiaku, jadi aku akan mengampuni nyawanya. Di panggung tinggi, Huang Wuji akhirnya berbicara. Ekspresinya tidak sedih maupun senang, membuat orang bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkannya. Aku akan mengampunimu kali ini demi tuan kota.
Tetapi jika kau berani bicara lagi, aku akan membunuhmu tanpa ampun. Tatapan tuan kota tua itu dingin dan tajam seperti pisau. Ia melirik kerumunan, lalu melangkah dan menghilang. Ketika ia muncul kembali, ia sudah berada di antara banyak ahli alam transenden dari Akademi Bela Diri Sejati. Ye Xiwen hendak kembali, tetapi para penguasa luar angkasa yang sengaja memprovokasinya tidak berhenti. Kedua tetua Sekte Feixing dan Sekte Bai yang baru saja dipermalukan, tetapi yang lainnya tidak terhina dan sama sekali tidak menganggapnya serius. Kami dengar kepala baru Akademi Bela Diri Sejati adalah seorang pahlawan muda yang telah menduduki tahta akademi di usia yang begitu muda. Namun, Sekte Bela Diri Surgawi kami juga memiliki seorang pahlawan muda yang ingin menantang kepala akademi Anda. Saya ingin tahu apakah Anda berani. Seorang ahli alam transenden Parubaya dengan janggut lebat melangkah maju dan berkata. Akademi Zenwu langsung gempar. Bab 785 menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang. Kami telah mendengar bahwa kepala baru Akademi Bela Diri Sejati adalah seorang pahlawan muda yang telah menduduki jabatan tersebut di usia yang begitu muda. Namun, Sekte Bela Diri Surgawi kami juga memiliki seorang pahlawan muda yang ingin menantang kepala Anda. Beranikah Anda? Seorang ahli alam transenden Parubaya dengan janggut lebat melangkah maju dan berkata. Kerumunan di Akademi Zenwu langsung gempar. Alasannya sederhana. Sekte Tianwu sebenarnya ingin salah satu muridnya menantang guru akademi mereka. Seketika, kemarahan muncul di wajah semua orang. Ini adalah penghinaan dan provokasi yang terang-terangan terhadap Akademi Zenwu. Kekuatan sang guru akademi. Tentu saja, tak perlu dipertanyakan lagi. Dari segi status, ia adalah sosok yang setara dengan para penguasa dari banyak penguasa. Bahkan, dari segi status, tak seorang pun yang hadir dapat menandinginya. Bahkan para tetua dari para penguasa luar angkasa ini lebih rendah satu kepala dari Huang Wuji. Apalagi para talenta baru di sekte mereka. Mereka bukan hanya lebih rendah satu kepala, tetapi satu generasi lebih rendah, membuat mereka benar-benar tak tertandingi. Namun, para tetua Sekte Tianwu ingin bakat-bakat baru mereka menantang Huang Wuji. Bukankah ini jelas-jelas upaya untuk mempermalukan Akademi Zenwu? Lihat itu, apa istimewanya kepala Akademi Zenwu? Dia cuma bintang baru di sekte kita. Kalimat tunggal ini menempatkan Huang Wuji dalam posisi yang sulit, tidak bisa maju atau mundur. Menerima tantangan akan dianggap rendah, sementara menolak akan dianggap pengecut. Menang bukanlah hal yang mengejutkan. Bukan hal yang aneh bagi seorang master tertinggi prefektur untuk mengalahkan pendatang baru. Namun, kalah akan menjadi bencana. Seluruh dunia bela diri sejati akan mengetahuinya keesokan harinya. Master tertinggi Akademi Bela Diri Sejati telah dikalahkan oleh pendatang baru mereka. Semua orang segera menyadari niat jahat mereka dan wajah mereka semua menunjukkan ekspresi marah. Ini murni untuk mengganggu Akademi Zenwu. Bahkan tanpa melakukan apapun, tetap saja bisa menjijikkan. Bagaimana mungkin murid-murid Akademi Zenwu tidak marah? Selama bertahun-tahun, di alam bela diri sejati, Akademi Bela Diri Sejati, meskipun tidak menguasai seluruh dunia, dapat dianggap sebagai klan yang kuat. Bahkan klan terkuat di alam bela diri sejati pun tidak akan berani bertindak sembrono di depan Akademi Bela Diri Sejati. Namun, sejak kedatangan para penguasa luar angkasa ini, Akademi Bela Diri Sejati jelas merasakan tekanan yang luar biasa. Dari segi kekuatan, mereka jauh lebih unggul daripada Akademi Bela Diri Sejati, dan bahkan lebih dari selusin keluarga kuat di dunia bela diri sejati yang telah menentang mereka selama bertahun-tahun telah musnah dalam sekejap. Hal ini mengejutkan dunia, dan mereka sama sekali tidak menganggap serius Akademi Bela Diri Sejati, bahkan menunjukkan sedikit penghinaan. Pada dasarnya mereka memperlakukan alam Zenwu seperti tempat terpencil yang berpenghuni. Berpikir kembali ke masa kejayaan Akademi Zenwu, dan sekarang dipandang rendah seperti penduduk asli. Semua orang merasakan gelombang kemarahan. Para hegemoni ekstrateritorial ini, mereka benar-benar ingin mempermalukan mereka dengan cara ini. Seluruh Akademi Zenwu murka dan sangat marah. Bahkan wajah Ye Xiwen pun sangat jelek. Para penguasa luar angkasa ini, mereka sungguh tak pernah berhenti membuat masalah. Bahkan seorang Buddha pun bisa marah. Akan tetapi,
Para tetua perguruan bela diri hari itu hanya menatap lurus ke arah kehampaan pada suara Huang Uji yang terdengar samar di panggung awan, tanpa memasukkan amarah Akademi Bela Diri Sejati ke dalam hati. Penghinaan. Tidak. Baginya, ini bukanlah sebuah penghinaan. Ia hanya mencoba menguji kekuatan sejati Akademi Zenwu. Pergantian pemimpin akademi yang tiba-tiba telah memicu banyak spekulasi. Ada yang mengatakan bahwa pemimpin akademi telah menghabiskan seluruh energinya selama perang 10 tahun terakhir dan hampir meninggal dunia. Selain itu, ada berbagai macam rumor yang beredar, yang juga ingin diketahui oleh penguasa luar angkasa yang selalu waspada, apa yang sebenarnya terjadi. Mereka tidak dapat secara langsung menantang kepala prefektur yang lama, sehingga menantang kepala prefektur yang baru menjadi tak terelakkan. Dari kekuatan kepala prefektur yang baru, mereka dapat menduga beberapa hal. Apakah itu serah terima yang terburu-buru, serah terima yang telah direncanakan sejak lama, atau pergantian kepemimpinan yang terburu-buru karena kepala prefektur. Mereka dapat memahami sedikit kebenarannya. Jika hasilnya adalah pengangkatan prefek baru, kejabatan tersebut dilakukan secara tergesa-gesa dan hanya sebagai pengganti kekosongan, maka itu berarti prefek tersebut mengalami pukulan telak selama perang 10 tahun terakhir, dan prefek tertinggi hanya benar-benar bertindak sekali selama perang 10 tahun tersebut. Hasilnya jelas, ia menjadi bumerang oleh pedang batu bela diri sejati. Dengan kata lain, pedang batu bela diri sejati tidak dapat digunakan tanpa batas waktu. Fakta bahwa pedang itu dapat melepaskan kekuatan sebesar itu saat itu pasti memiliki alasan khusus. Dengan kata lain, tanpa kekuatan pencegah pedang batu bela diri sejati, Akademi Bela Diri Sejati bagaikan seekor kelinci kecil yang menghadapi sekawanan serigala dan harimau di hadapan para penguasa luar angkasa ini. Tanpa cangkang kerasnya, ia ditakdirkan untuk dibantai. Meskipun Akademi Zenwu jauh lebih kuat daripada keluarga-keluarga kuat lainnya di dunia Zenwu, pengaruhnya tidak seberapa. Tanpa perlindungan dan pencegahan pedang batu Zenwu, Akademi Zenwu mungkin akan dikalahkan oleh keluarga-keluarga kuat lainnya dengan telak. Akademi Bela Diri Sejati dapat dianggap sebagai andalan kekuatan lokal di alam bela diri sejati. Jika dihancurkan, keluarga-keluarga kuat lainnya di alam bela diri sejati harus mempertimbangkan untuk pindah dari alam bela diri sejati. Bahkan jika mereka meninggalkan alam bela diri sejati dan pergi ke angkasa berbintang yang luas dengan masa depan yang tak menentu, itu tetap lebih baik daripada dihancurkan. Namun, di mata para siswa Akademi Zenwu, tindakannya hanyalah sebuah provokasi. Aku Ran Chengtian, tapi aku tidak cukup berbakat. Aku bersedia belajar sedikit dari penguasa istana. Saat itu, seorang seniman bela diri muda melangkah keluar dari belakang tetua sekte Tianwu. Ia tinggi dan kuat, dengan alis tebal dan mata besar. Ia memiliki aura yang tajam dan mengesankan, serta aura seorang ahli alam transenden yang tak terkendali. Jelas mereka baru saja memasuki alam transenden dan bahkan belum mengkonsolidasikan kultivasi mereka sebelum ditarik, yang menunjukkan betapa cemasnya mereka. Jelas juga bahwa kekuatan Akademi Zenwu sangat berbeda dari para penguasa ini. Selain Huang Wuji, yang telah dididik dengan sepenuh hati, tidak ada seorang pun di Akademi Zenwu yang telah mencapai alam transenden. Bahkan Mu Shengji, setelah beberapa dekade, baru mencapai tahap akhir alam transenden setengah langkah, yang masih cukup jauh dari alam transenden. Perbedaan kekuatannya pun terlihat jelas. Saya Wei Mingyang dari Paviliun 8 Bintang, dan saya juga bersedia belajar dari penguasa istana. Pada saat ini, seorang pemuda berpakaian putih melangkah maju, menangkupkan tangannya, dan berkata, ia berasal dari Paviliun 8 Bintang, salah satu penguasa dunia luar, dan kekuatannya tak kalah dari Ran Chengtian. Mu Qingman dari 10 sekte absolut telah datang untuk menantang. Wanita ini sangat cantik, berusia sekitar 20 tahun. Jubah merah menyala menonjolkan lekuk tubuhnya yang montok, dan wajahnya yang halus memancarkan sedikit aura dingin. Meskipun baru saja memasuki alam transenden, ia tetaplah sosok yang kuat, meskipun senioritasnya sedikit lebih rendah. Ia sudah memiliki keagungan yang hanya dimiliki oleh para ahli alam transenden. Si Ziyong dari Aula Hunyuan, saya ingin meminta bimbingan Anda.
Ini adalah seorang seniman bela diri parubaya yang memancarkan ketenangan. Jauh lebih kuat daripada aura tajam yang lain. Wajah semua orang di Akademi Zenwu memucat. Ini adalah provokasi yang terang-terangan. Dan bahkan sudah direncanakan. Mereka mungkin sudah merencanakannya sejak awal. Kalau tidak, bagaimana mungkin 4 ahli alam transenden yang baru maju bisa muncul begitu mudah? Bukankah ini tamparan keras di wajah? Banyak yang berpikir lebih jauh ke depan telah menyadari bahwa mereka sudah jauh lebih rendah daripada para penguasa dari luar alam ini. Setidaknya dalam hal membina mereka yang telah mencapai alam transenden. Jika bukan karena fakta bahwa mereka telah mencurahkan seluruh upaya mereka untuk membina Huang Wuji selama beberapa dekade terakhir, yang memungkinkannya memasuki alam transenden, mereka bahkan tidak akan memiliki satupun orang terkemuka di antara generasi muda mereka. Akan tetapi, di antara berbagai penguasa, ada beberapa talenta muda yang, meskipun senioritasnya lebih rendah daripada mereka, masing-masing memiliki kekuatan yang luar biasa kuat. Seorang guru di alam transenden akan dihormati dimanapun ia berada, dan seorang guru muda di alam transenden tidak boleh diremehkan dimanapun. Mereka telah berusaha keras untuk mengembangkan hanya satu, tetapi kini kekuatan-kekuatan besar telah dengan mudah menemukan 4. Tekanan luar biasa dan tak terlihat yang mereka rasakan sungguh tak terbayangkan. Mereka berempat menyerang bersamaan. Aura mengerikan mereka menyatu dan menghantam Huang Wuji di atas panggung awan. Rasanya langit akan runtuh di bawah beban kekuatan mengerikan ini. Satu saja dari mereka bisa menyapu bersih seluruh area hanya dengan satu gerakan. Apalagi mereka berempat. Bahkan aura yang mereka pancarkan saja sudah mengerikan. Banyak murid Akademi Zenwu putus asa. Keempat orang ini terlalu kuat. Bahkan sedikit aura mereka saja sudah mengerikan. Jika mereka benar-benar menyerang, seberapa mengerikankah itu? Meskipun Huang Wuji telah terkenal selama bertahun-tahun, hal itu tetap tidak dapat menghilangkan kekhawatiran semua orang. Jika lawannya baru setengah langkah memasuki alam transenden, semua orang yakin Huang Wuji dapat menang. Lagi pula, Huang Wuji telah terkenal selama bertahun-tahun dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, di alam transenden, bahkan Huang Wuji hanyalah seorang pemula yang baru saja memasuki bidang ini, sehingga sulit untuk memberikan kepercayaan diri yang sesungguhnya. Para ahli muda di barisan bawah, yang berada di alam transenden setengah langkah, memandang keempat ahli ini dengan sedikit rasa kesal. Huang Wuji, khususnya, tidak jauh dari alam transenden, hanya setengah langkah. Namun, setengah langkah inilah yang membuat mereka begitu berbeda dari para ahli muda paling terkemuka di bawah langit berbintang. Dapatkah alam transendensi setengah langkah dibandingkan dengan alam transendensi? Tentu saja tidak. Jadi mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika keempat lawan hendak mempermalukan Akademi Bela Diri Sejati. Mereka tak bisa berbuat apa-apa. Karena jika mereka maju, mereka pasti akan mati. Mereka bahkan tak sanggup menahan satu gerakan pun. Meskipun lawan-lawan itu mungkin baru saja mencapai alam transenden dan belum mengkonsolidasikan kultivasi mereka, membunuh mereka masih terlalu mudah bagi mereka. Pada titik ini, yang dapat dilakukannya hanyalah memucat dan mengepalkan tinjunya. Tetapi ia tidak punya cara untuk membela dirinya sendiri. Semua orang menatap penguasa tertinggi istana, bertanya-tanya bagaimana ia akan merespons saat ini. Sebenarnya, saat ini, bagaimanapun ia merespons, jawabannya tetap salah. Dan bagaimanapun ia menjawab, jawabannya tetap salah. Apa aku benar-benar butuh kakak seniorku untuk berurusan denganmu? Lucu sekali. Pakai palu godam untuk memecahkan kacang. Sebuah suara dingin dan jernih terdengar dari samping.